jabatan tahun 2025. Nomor peserta 910085147725 dengan nomor induk mahasiswa 25869051509 di LPTK SPK Santo Yakobus Merauke. Saya siap melaksanakan uji kinerja melalui praktek mengajar di SDN 6 Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan untuk murid kelas 3 dengan materi ajar Yohanes Pembaptis. Demikian video pembelajaran. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sangat baik. Luar biasa hebat. Yes. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar bersama. Pelajaran kita hari ini, kita awali pelajaran kita dengan berdoa. Silakan berdiri, kita doa tanda tanya. Kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Oke. Hari ini kita akan belajar. Jadi kalau hari ini hadir semua? Coba kita cek. Titania, Pemondo, Agita. Mana suaranya Agita? Oke. Elsira, Aurel. Ya, tepuk tangan untuk semua hadir ya. Itu berarti semua hari ini kabarnya sehat dan luar biasa. Karena itu, supaya mengawali kita di hari ini, kita semangat dalam belajar, kita menyanyi lagunya Di Hati Ini Ada Cinta. Di mana? Di hati ini ada Cinta. Silahkan keluar, kita goyang dulu sedikit ya. Oke, goyang kakinya. Ya, lagi. Oke, goyang-goyang badannya. Oke, lagi. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta. Lirik, lirik ke kiri ada cinta, lirik ke kanan bercinta, geser sedikit beri cinta, beri cintanya. Cinta Yesus yang ku berikan, aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Satu kali lagi ya. Hey, cinta luar biasa. Silakan duduk. Terima kasih. Hati ada? Cinta. Oke, di hati ada cinta. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang gambar ini. Siapa yang pernah lihat gambar ini? Saya. Yang Oke. tahu Ada yang kenal? ada Yohanes. Ada ya. Ini gambar Yohanes. Yohanes apa? Yohanes Pembaptis. Nah, supaya kita makin mengerti apa dan siapa itu Yohanes Pembaptis, seperti yang akan kita pelajari dalam pelajaran kita hari ini, bahwa apa saja yang akan kita pelajari hari ini, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa mengenal Yohanes Pembaptis dan yang dengan ciri-ciri hidupnya yang sederhana. Jadi siswa, kalian akan mengenal Yohanes Pembaptis dan ciri-ciri hidup yang sederhana. Kita akan baca kitab suci dari Matius, nantinya pasal 3 ayat
1 sampai 15. Kemudian siswa mengidentifikasi contoh sikap sederhana yang mana yang akan kita pelajari dari Yohanes. Nanti baru kita buka kitab sucinya ya. Lalu tujuan yang ketiga, karena kita kenal Yohanes, kita tahu cara hidupnya yang sederhana itu baik atau tidak? Nanti kita akan membuat satu proyek bersama, janji kesederhanaan dan berani dalam hidup. Nanti kita akan buat proyek kita dan ditempel, dipasang supaya menjadi teladan dalam hidup. Karena itu kita juga mengikuti Yohanes Pembaptis dalam perkataan, dalam perbuatan sebagai wujud cinta terhadap diri, sesama, dan lingkungan. Jadi yang akan kita lihat tentang tujuan pembelajaran kita adalah Yohanes Pembaptis. Supaya kita makin mengerti, Bu Nori akan lihat dulu siapa yang tahu ciri-ciri Yohanes Pembaptis. Silakan kerja dulu teka-teki ini ya. Di situ ada teka-teki, masing-masing isi ya. Langsung diisi di lembaran ini. Nanti kita akan lihat langsung. Sudah dapat semua lembarannya? Sudah dapat semua lembarannya? Oke, sekarang di lembaran itu ada teka-teki. Sudah lihat? Ini petunjuknya. Kotak nomor 1 ada menurun. Oke. Kita baca petunjuk soalnya. Benda yang talinya tidak layak dibuka oleh Yohanes Pembaptis menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan Yesus. Silakan isi kolom 1. Ada 5. Berapa kotaknya? 5. Silakan isi. Tulis masing-masing satu huruf, 1 kotak ke bawah. 1, ya betul. Lanjut. Ya, turun ke bawah karena petunjuknya ke bawah gitu ya. Ya. Di bawah tadi boleh, ya. Oke, sudah? Tepuk tangan yang sudah. Oke, nomor 2 kita baca poin kedua. Mendatar. Ini ada mendatar ya. Oke, nanti isi hurufnya. Pakaian yang sederhana yang dipakai Yohanes Pembaptis terbuat dari bulu binatang. Apa? Ya. Bulu binatang apa itu pakaian Yohanes yang ada di gambar tadi? Menurut kalian yang kalian sudah tahu. Binatang? Ya, tulis. Oke. Ada U dulu. Oke, ketiga kita baca sama-sama. Sifat yang ditunjukkan Yohanes Pembaptis saat ia menegur perbuatan salah raja Herodes tanpa rasa takut. Sifat apa yang dimiliki Yohanes Pembaptis ketika menegur orang yang salah? Sikap apa yang kita butuhkan atau yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis? Sifat, silakan dijawab. Berapa hurufnya? Oke, ada 6 kotak ke bawah, silakan diisi. Ke bawah ini. Ya. Oke, tulis ke bawah. Oke, tulis ke bawah. Tulis ke bawah. Jadi tulis ke bawah. Tulis ke bawah. Oke, sudah? Ya, kita kumpul. Belum? Oke. Oke, yang belum tahu ya tidak apa-apa. Sudah? Oke, sudah ya? Oke. Sudah? Oke. Oke. Oke, betul sekali. Oke. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke. Ada yang tahu jawabannya? Oke. Nomor 1, benda atau tali yang tidak dapat dibuka oleh Yohanes Pembaptis namanya kasut. Oke.
Bajunya terbuat dari kulit binatang unta. Dan yang ketiga, sifat apa yang dipakai Yohanes? Tepuk tangan untuk semua. Ternyata siswa-siswi kelas 3 sudah tahu sifat yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang supaya kita semakin mengenal Yohanes Pembaptis dan dapat kita teladani dalam hidup, kita akan masuk dalam proyek kegiatan kita. Apa proyek kegiatan kita hari ini? Kita akan membuat karya. Jadi nanti saat ini saya akan bagi siswa-siswi menjadi berapa kelompok ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke 7. Supaya baik, kita bagi 2 kelompok. Nanti kelompok ada 3 orang, ada 4 orang. Bisa? Setuju? Oke, sekarang kita masuk dalam kelompok. Kelompok 1, coba angkat tangan kelompok 1. Ya, 1, 2, 3. Nanti berarti ada Aurel, Alsira, dengan Agita. Oke, silakan kumpul di sisi kiri Bu Noli. Kelompok 2, Fulgensius, Juan pindah dulu ke sisi kanan Bu Nori, ada Remondo dengan Titan. Oke, silakan berpindah. Iya, di situ saja. Oke. Ya. Selesai kita bagi kelompok, kita siapkan alatnya. Di sini ada kertas yang akan kita gunakan. Ini adalah kertas bekas ya. Kertas bekas kita gunakan supaya tidak menggunakan biaya yang lebih. Jadi di sini kita gunakan ini apa ini? Kalender lama, kalender bekas. Kita gunakan supaya tidak memberatkan biaya kita. Jadi ini kelompok 1, nanti tulis di sini. Nanti dengar arahan selanjutnya ya. Ini kelompok 2, nanti dengar arahan selanjutnya. Dengar arahan selanjutnya. Sudah dalam kelompoknya? Sudah dalam kelompoknya? Oke. Halo. Oke, jadi suaranya dengar dulu Ibu Nori. Ini adalah kertas bekas dari kalender, akan kita gunakan jadi poster. Jadi apa? Poster. Poster akan kita gunakan untuk menuliskan apa gaya hidup sederhana yang bisa kita contoh dari Yohanes Pembaptis. Tadi pakaiannya itu mahal atau sederhana? Dari kulit binatang unta. Ikat pinggangnya dari kulit. Jadi bajunya bukan baju dari wool atau dari kain pabrik, bukan, tapi baju yang sederhana. Sepatunya juga, sepatunya sepatu yang mahal Keds atau dari kulit ya, dari dianyam dari ranting-ranting dan daun-daun. Nah sekarang silakan menulis, tuliskan dua janji sederhana yang bisa kita buat, ataupun 3, boleh 2, boleh 3. Nanti yang di kelompoknya itu boleh menulis 1 orang yang bagus tulisannya. Tuliskan 2 atau 3 contoh sikap hidup sederhana terkait dengan makanan ataupun cara merawat hidup kita. Jelas? Oke, Bu Nori kasih waktu kita untuk mengerjakannya. Nanti kalau Bu Nori tepuk tangan berarti sudah selesai. Lalu kita akan presentasi hasil pekerjaan kita. Nanti masing-masing kelompok memasang di papan tulis supaya kita dengar penjelasan dari kelompok. Bisa? Oke, sekarang silakan dimulai. Saya akan melihat setiap kelompok kerja apa. Jadi, oke, sudah? Oke, silakan dibuat.
kerja. Setelah selesai, kita akan presentasi. Oke, nanti Elsira yang menulis. Nomor 2. Iya, pintar sekali. Oke. Setelah itu dihias ya. Dihias. Oke. Tulis ya. Supaya rapi kan. Oke. Oke. Selesai itu kita akan mendengarkan hasil presentasi dari kelompok ya. Kalau sudah dihias ya, berikan warna atau bagaimana caranya supaya hasilnya itu menarik. Oke. Oke. Nomor 1 tulis 1 ya. Oke. Oke. Ya, kelompok 1 sudah mulai menghias. Buat supaya hasilnya bagus ya. Woi, bintang lagi nih. Ya, ada bintang. Oke. Oke. Ya. Bentuk sesuai dengan. Oke, 1 menit siap selesai. Oke, sudah? Oke. Kalau sudah selesai, silakan kelompok menempelkan di papan. Kelompok. Kalau sudah ya, kelompok 1, kelompok 2, nanti pasang di situ. Sudah? Oke, kelompok 1 pasang di papan. Pasang kelompok 2. Oke, ambil potongan isolasi. Pasang. Oke. Oke, di sini lagi, di bawah kok. Ya. Oke, di sini. Oke, silakan duduk ke kelompok 2. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah selesai. Kelompok 1 maju di sini, pasangkan. Boleh ditutup yang ini. Coba ambil instalasinya di sana. Oke, mari bantu pasang. Ini di bawah sini. Ya, sudah disiapkan. Pasang di atas, di bawah boleh. Di sini silakan. Ya, sebelahnya lagi. Coba kelompok 2 lihat ya hasil pekerjaannya, temannya juga. Di sini lagi 1. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah menyelesaikan tugasnya. Sekarang kita lihat hasil dari kelompoknya. Kita undang juru bicaranya. Siapa yang bisa bacakan? Oke, kita mulai kelompok 1. Kita dengar kelompok 1. Ini kita tambahkan di sini apa? Janji sederhana. Oke. Apa janjinya kelompok 1? Ada berapa? 3. Oke. Silakan Aurel. 1. Menghabiskan makanan dan saat makan. 2. Mengumpulkan makanan yang sisa. 3. Menggunakan seragam pakaian dengan baik dan layak. Nama Elsira, Agita, dan Oh, pekerjaan kelompok 1 Elsira, Agita, dan
Aurel. Silakan Aurel kembali ke buku ini. Oke, tepuk tangan. Jadi hasilnya kelompok 2, kita lihat ya, menghabiskan makanan saat makan. Kalau ada yang sisa diapakan? Dikumpul. Kemudian menggunakan seragam atau pakaian dengan baik dan layak. Oke, kelompok 2, silakan juru bicaranya kelompok 2. Sira balik ke gimana? Ya, ini Titan kelompok 2 hasilnya. Coba dibacakan boleh, menghadap ke sini ke temannya. Janji sederhananya 1. Oke, tepuk tangan dengar semua suaranya. Terima kasih Titan, silakan kembali dulu. Jadi di sini ada menghabiskan makanan saat makan. Ini kita menghargai makanan, menandakan bahwa apa yang kita miliki kita gunakan, kita konsumsi dengan baik. Membuang sampah pada tempatnya, cinta dan peduli pada lingkungan. Jangan biarkan lingkungan kita kotor. Kemudian ketiga, menegur teman yang bersalah. Kenapa teman harus ditegur ketika bersalah? Supaya bisa memperbaiki diri. Ya, bisa memperbaiki diri seperti yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah ya, dan percayalah kepada Injil. Jadi ternyata hasil pekerjaan kita ini baik atau bagaimana menurut kalian? Baik ya. Nanti kita akan nilai hasil pekerjaannya. Di sini ada bintang-bintangnya, di sini ada bentuk love, di sini ada gambar orangnya, pekerjaannya Titania, Ray, Juan, dan Fulgensius. Terima kasih untuk semua. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana pelajaran kita hari ini. Kita melihat bacaan kita. Matius bab 3 ayat 4. Kelompok 2 membuka Markus bab 1 ayat 6. Kelompok 1 membuka Matius bab 3 ayat 4. Matius bab 3 ayat 4. Kelompok 2 membuka Markus bab 1 ayat 6. Markus bab 1 ayat 6. Sudah dapat? Oke, kita baca. Matius bab 3 ayat 4. Berdiri dan dengarkan teman-temannya. Silakan. Oke, terima kasih Alsira, silakan duduk. Markus bab 1 ayat 6. Injil Markus bab 1 ayat 6. Sudah dapat Titania? Sudah? Silakan baca Titan. Markus bab 1 ayat 6. Oke, terima kasih. Jadi jelas Yohanes memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan yang ada baju dari bulu unta. Baju yang ada dimiliki itu yang digunakan. Jadi Yohanes hidup dengan sederhana. Nah, sekarang anak-anak yang baik, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga hidup sederhana? Ya, dengan niatnya yang tadi. Apa niatnya yang tadi di poster? Menghabiskan makanan saat makan, ya. Jadi kita menghabiskan makanan, kita membuang sampah pada tempatnya, dan kita menggunakan pakaian yang masih bisa kita gunakan. Ini dekat-dekat Desember, jangan sampai baju Natalnya masih bagus sudah minta baju Natal yang baru. Oh, sepatu baru, sepatu Natalnya masih bisa digunakan, minta lagi sepatu Natal yang baru. Jadi kalau bisa digunakan, gunakan dengan baik.
Sekarang Bu Nori akan memberikan tugas asesmen. Silakan nanti dibaca di depan. Lalu kita menjawab. Ada 5 soal pilihan ganda dan juga 3 esai. Supaya nanti kita tahu apakah pembelajaran kita ini dipahami atau belum dipahami. Siap? Sudah tulis? Pakai ini. Sudah? Sudah lihat soal nomor 1? Tulis namanya ya, nanti Bu Nori kumpul sebagai hasil evaluasi pelajaran kita sekarang. Oke, nomor 1 kita baca bersama. Baca baik-baik, lalu tentukan pilihannya. Tidak usah ribut supaya temannya yang lain bisa menjawab juga sesuai pilihannya. Siap? Kita dibalik di lembaran belakang. Oke, nomor 1. Tugas utama Yohanes Pembaptis yang menunjukkan kerendahan hati dan fungsinya sebagai utusan Tuhan. Apakah A. Menjadi raja bagi umat Israel? B. Menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus? C. Membangun istana yang mewah? Atau D. Menghakimi semua orang yang berdosa? Tulis 1, tentukan jawabannya. A, B, C, atau D. Nomor terakhir. Nomor 5. Yohanes 1, 2, 3. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa ia tidak layak membuka hari kasus Tuhan Yesus. Sikap ini menunjukkan kerendahan hati Yohanes Pembaptis karena ia menganggap dirinya sebagai apa di hadapan Yesus. Apakah A. Seorang guru, seorang hamba yang tidak penting? C. Seorang saudara, atau seorang pemimpin? Sudah? Oke, tepuk tangan untuk semua. Kita kumpul, kita tukar saja pekerjaannya, lalu dinilai. Nomor 1. Sudah lihat? Nomor 1. Jawabannya. Jawabannya adalah menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Bagian B. B. Oke, centang yang benar, silang yang salah. Nomor 2. B. Nomor 2. Ciri pakaian, apakah itu mewah, senang, sederhana, atau kaya? Bagian apa? C. Sederhana. Nomor 3. Di manakah Yohanes menghabiskan waktunya paling banyak? Di kota, padang gurun, istana, atau rumah? Padang gurun. Bagian B. Nomor 4. Siapa yang salah dan ditegur oleh Yohanes? Raja Herodes. Bagian B. Betul sekali. Nomor 5. Yohanes menganggap dirinya sebagai guru, hamba, saudara, atau pemimpin? Hamba. Tepuk tangan untuk semua. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Bagaimana perasaannya segenap anak-anak belajar hari ini? Senang? Jadi mau menggunakan baju yang terlalu mahal? Menggunakan sepatu yang sederhana? Menggunakan baju yang layak? Oke. Mau membuang sampah pada tempatnya? Siap berani menegur temannya yang salah? Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi nanti ini posternya boleh dibuat ulang di rumah, boleh dibawa di rumah untuk dipasang supaya selalu diingat di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Kita melanjutkan karya dan keutusan Yohanes sebagai hamba dari Tuhan. Kita tutup pelajaran kita hari ini. Semua bangkit berdiri. Boleh bangkit berdiri. Siapa yang mau pimpin doa? Aurel. Oh, Aurel. Silakan Aurel.
Terima kasih.